Bapak dari angkatan ke-6 ingin menimba pengalaman dari Bu Rini tentang pengambilan keputusan untuk masalah-masalah dilema etika. Ini saya ada beberapa pertanyaan, mohon kesediaannya Bu Rini untuk bisa berbagi pengalaman. Siap, Indi. Saya akan bantu Bu Indi sebisa saya menjawab dan sesuai dengan kebutuhan Bu Indi yang inginkan dan keadaan situasi sekolahan kami yang terjadi. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu dan saling menguntungkan untuk kebersamaan kita. Mohon Bu Indi, pertanyaannya apa saja Bu Indi? Ini yang pertama itu, saya ingin tahu Bu Rini, selama ini itu Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ada enggak di sekolahnya Bu Rini? Sepertinya beberapa bulan yang lalu ada masalah seperti itu terjadi di sekolah kami. Nah, saya sebagai kepala sekolah, waktu itu saya harus menganalisa dulu masalahnya apa yang terjadi di dilema etika itu tadi. Kami menganalisa kasusnya itu dulu, kemudian kami pilah-pilah dan kami akan menemukan satu titik atau benang merahnya di situ, maka kami akan mengambil satu prioritas. Penyelesaiannya seperti ini. Kemudian kami mengajak para staf kami, kami ajak untuk apa istilahnya atau koordinasi lah. Ayo teman-teman, ini ada masalah seperti ini. Bagaimana? Ayo kita rapat. Tetapi kami sudah punya clue-nya. Nah, setelah kami rapat, kami sodorkan permasalahan itu kepada teman-teman kami staf. Teman-teman kami staf mempunyai ide penyelesaiannya begini. Nah, akhirnya kami merangkum semua jawaban daripada staf itu. Tapi akhirnya kami bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti ini, kami putuskan dalam keputusan Bapak itu. Tetapi ingat bahwa keputusan itu harus selalu menguntungkan pihak siswa. Guru pun juga, orang tua pun juga sebagai masyarakat sekitarnya. Pada saat seperti itulah keputusan kami berikan dan siswa punya keuntungan, pemanfaatnya seperti ini. Pertanggung jawab kami seperti ini yang bisa bertanggung jawabkan. Guru seperti ini juga. Nah, jadi kalau misalnya terjadi ada satu problem yang sangat merugikan misalnya, kami bisa memperbaiki dalam kurun waktu secepatnya. Tapi saya rasa kami sudah ambil keputusan itu, kami pun juga harus menentukan di semua pihak, siswa, terutama siswa ya, guru dan orang tua dari murid sebagai masyarakat sekitar kami. Mungkin seperti itu. Ya, Bu Rini mohon maaf, bisa nanti suaranya agak lebih keras ya Bu Rini. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Terus kemudian Bu Rini dalam menjalankan pengambilan keputusan ini ya di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebetulnya kepentingan itu ya, atau dua kepentingan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu? Ibu mengambil keputusannya. Gini Bu Yulia, kalau ada kasus-kasus yang merupakan semuanya kedua belah pihak itu benar-benar semuanya, kami itu selalu mengambil keputusannya dengan cara bermusyawarah. Kami panggil seluruh staf kami terlebih dahulu, kami ajak komunikasi terlebih dahulu, barulah kami mengajak guru kelas, guru mata pelajaran, akan kami koordinasikan musyawarah seperti itu. Tetapi pada saat pengambilan keputusan kami juga tidak menjadi semacam itu juga tidak, tetapi keputusan ide-ide dari para teman-teman itu kami rangkum semua seperti yang tadi kami rangkum, kami ambilkan satu kesimpulan, tapi kami tetap menggiring dan mengarahkan, tetap saja titik poinnya bahwa seluruh keputusan itu dan pengambilan keputusan itu dengan cara musyawarah tetap harus menguntungkan para siswa, guru dan orang tua serta masyarakat. Terus kemudian langkah-langkah apa yang
yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang itu tadi, yang benar sama benar? Ya, tadi sudah saya beri contoh ya Bu Indi, Ya. ada masalah itu ya. Pertama saya harus memilah, menganalisa itu tadi, kemudian saya harus berkomunikasi secara musyawarah atau rapat koordinasi. Ini contohnya Bu Indi ya, ada dua permasalahan guru kami. Karena guru kami yang kelas 3 itu ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Berarti yang 2 shift toh. Ya. Tetapi itu posisinya kelasnya di lantai 2 Bu. Dua-duanya? Dua-duanya pagi siang itu di lantai 2 dua-duanya. Nah, yang satu gurunya tuh pengen masuk pagi karena dia masuk siang, siang. Terus yang satunya masuk pagi, tetapi yang pagi tadi kan kakinya sakit. Nah, terus dia mengatakan, Bu, kalau bisa itu ya masuk pagi semua. Terus saya katakan, nggak ada ruangannya. Ruangnya udah ada, terus kalau kita sudah penuh, padat loh, mau dikemanakan, nggak bisa. Tapi saya ingat waktu itu teman-teman guru kan rapat loh. Itu mungkin ada Bu di ruang seni Bu, di ruang seni. Di situ kan bisa dipakai, kan tidak dipakai karena pelatihnya off lama gitu. Terpikirkanlah seperti itu, akhirnya teman-teman guru bersama-sama. Coba kita lihat di situ, ternyata bisa, kita ukur-ukur bisa. Setelah itu kami pakai ruangan itu. Kami pakai ruangan itu. Masalah muncul lagi Bu, apa? Nggak punya bangku Bu. Tapi kami mengusulkan ke dinas pendidikan, sehingga kami dikirimi bangku bekas tapi layak pakai. Oleh karena itu ruang kami tata di lantai 1, yang satunya di lantai 2, sehingga guru yang tadi yang masuk siang tadi ya bisa masuk pagi. Ya. Guru yang masuk pagi yang kakinya sakit bisa masuk pagi di lantai 1. Nah, itu kasusnya seperti itu yang kami selesaikan dan kami alami. Jadi sehingga semua guru itu kedua guru tadi bisa masuk pagi semua. Mungkin itu langkah kami yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, begini Bu Indi ya, pada saat masalah-masalah itu muncul seperti itu memang kita tidak bisa langsung menyelesaikan satu permasalahan muncul saat itu pun juga saya harus mengatakan ya atau bagaimana enggak. Itu cara yang harus kami lakukan atau hal-hal yang harus kami lakukan adalah dengan cara bermusyawarah. Kami memanggil para staf kami dan para guru kami ajak untuk berkumpul bersama-sama dan kami musyawarahkan seperti itu. Apa langkah yang harus kami kerjakan? Pengambilan keputusan apa yang harus kami lakukan? Semuanya mempunyai gagasan atau ide kami kumpulkan semua. Nah, ide tetap kami sebagai pengarah di dalam pengambilan keputusan itu kami tetap seperti inilah dari hasil semua pengambilan keputusan itu seperti inilah, lalu kami menetapkan pengambilan keputusan seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu guru ya, bagaimana kebaikannya, bagaimana kemanfaatnya, bagaimana keburukannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana itu sudah kami pikirkan bersama-sama. Tentunya diingat itu harus menguntungkan keduanya, khususnya siswa, guru dan orang tua sebagai masyarakat. Kembali lagi seperti itu, karena kami adalah sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak-anak bisa. Begitu Bu? Iya. Kalau hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti itu apa saja Bu Rini? Ini terkadang menjadi sebuah tantangan yang besar ya, apalagi kalau dari teman-teman itu ada yang lebih senior ya, senior usia, senior pangkat ya toh. Itu yang menjadi ganjalan, terutama guru-guru yang senior tetapi tidak mempunyai kompetensi yang harus diandalkan.
tapi ngengkel, nah, gitu ya, ngengkel karena apa? Jabatannya atau golongannya sudah tinggi dan usianya pun juga sudah tinggi, tetapi kompetensinya tidak sesuai dengan kondisi keadaan zaman sekarang ini. Dan anak-anak muda yang pangkat golongannya masih rendah itu pakai sungkan istilah. Saya mengambil keputusannya begini, tantangan saya juga tidak langsung waduh sungkan gitu, saya kepala sekolah ya. Jadi saya ambil Bapak Ibu, kalau memang bisa diandalkan, ayo kita kerjasama dengan anak muda. Ya. Intinya itu, ayo kita rangkul bersama. Sing senior gak tersinggung, sing anak muda tetap bekerja semangat untuk memajukan sekolah. Begitu ya. Kan sasarannya anak itu ya, siswa itu ya, siswanya siswa lah, seperti itu. Mari kita bergandengan tangan, gitu ya. Bagaimana yang senior tadi tetap memberikan kontribusi walaupun kemampuan IT-nya atau kemampuan apanya belum terpuaskan, anak muda juga mengimbangi, gitu ya, saling untuk mengisi begitu Bu. Jadi rasa sungkan ya untuk kayak gitu, tapi ya sing halus lah caranya, cara-cara yang sopan, santun, ya seperti itu mungkin ya. Terus kemudian kalau ada kasus gitu ya, Bu Rini punya jadwal tertentu, apa langsung ditangani saat itu juga? Kemudian apakah juga ada ruangan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, masalah itu muncul ya, nggak langsung Bu. Saya selesaikan di tempat, misalnya ketemunya di lapangan begitu ya, saya langsung selesaikan di lapangan. Ya enggak seperti itu. Nah, kami akan dengarkan dulu apa sih kasusnya itu. Kami analisa dulu, kami pilah-pilah dulu. Setelah itu kami akan menjadwalkan. Tentunya kami punya jadwal untuk menyelesaikan masalah itu dengan pihak yang bermasalah itu tadi. Sehingga satu tempat ruangan kami siapkan untuk menceritakan, untuk sharing, untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi tentunya saya itu punya jadwal ya, untuk menyelesaikan, punya tempat untuk wadah atau tempat untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu dulu yang saya lakukan. Tapi tetap caranya yaitu harus dengan menganalisa dulu, kemudian memusyawarahkan dulu, baru pengambilan keputusan. Tentunya ya juga itu tadi, kembali lagi harus saling menguntungkan siswa, menguntungkan guru, menguntungkan masyarakat dan kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rini dalam mengambil keputusan? Nah, faktor-faktor yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan sebenarnya para staf kami. Para staf kami adalah para staf yang sudah terpilih ya. Dia punya kemampuan yang lebih lah daripada guru-guru ya kan. Jadi para staf kami itu yang sangat membantu kami untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan membuka wawasan, memberikan informasi dan sebagainya. Itu ya yang sangat membantu bagi saya. Seperti itu. Jadi para staf, ya, staf aku ya istilahnya. Nah, kemudian dari semua yang dipaparkan Ibu tentang permasalahan ini ya, pembelajaran apa yang dapat Bu Rini petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang kami petik itu kami bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kami bisa memberikan kemanfaatannya pun juga kepada siswa, guru atau masyarakat pun dengan puas, dengan baik. Itu yang bisa kami petik dan kami bisa menjadikan pengalaman untuk evaluasi ke depannya pun juga kami. Ada lagi Bu yang bisa ditanyakan Bu? Cukup saya kira. Saya terima kasih Bu Rini sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa berbagi ilmu kepada saya. Saya semoga ya Bu Rini di tempat ini bisa menjadi kemajuan yang baik bagi sekolah ini. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih Bu Indi mempercayai saya ya toh, menggali atau menimba, semoga apa yang kami berikan ini
juga bermanfaat bagi Bu Indi untuk kedepannya dan menjadikan ukuran atau pegangan. Semoga Bu Indi berhasil dan sukses. Amin. Ya. Terus Bu Indi. Saya terima kasih banyak ini. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Indi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini di pagi ini saya itu bermaksud mau menimba ilmu dari Ibu Menimba ilmu apa ini? tentang ini pengalamannya Ibu dalam Ya. menghadapi dilema etika yang ada di SMP Negeri 25 ini. Ya, Ini baik. saya punya beberapa daftar pertanyaan. Ya. Mohon nanti Ibu bersedia untuk membagi pengalaman dengan saya. Oke. Ini. Monggo, Iya. mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, untuk yang pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di SMP Negeri 25 ini? Apakah itu berupa dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini yang saya lakukan benar, itu setiap ada kasus seperti itu, saya melalui monitoring dan evaluasi. Dari monitoring dan evaluasi itu biasanya saya mendapatkan ya ada beberapa catatan-catatan tentang dilema etika yang harus saya selesaikan. Selain itu, saya juga melalui wawancara dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa, Secara tidak langsung ya, Bu, ya, kemudian dengan orang tua siswa, kemudian selain dengan wawancara, kemudian juga kadang-kadang melalui lewat supervisi itu saya juga bisa mendapatkan informasi tentang dilema etika yang ada. Jadi lewat kegiatan-kegiatan seperti itu tadi. Berbagai macam cara Ya. yang dilakukan Ibu. Oke. Kemudian Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana kiatnya Ibu? Ya. Sebisa mungkin dalam pengambilan kebijakan tentang kasus dilema etika itu yang bisa tidak menentang regulasi, tapi juga bisa diterima oleh semua pihak. Saya contohkan, jadi beberapa waktu yang lalu saya juga membuat kebijakan terkait dengan dilema etika ini. Seperti kita ketahui sekarang ini kan sudah zaman teknologi, era teknologi, kita hidup di era industri sudah 4.0. Kemudian sangat tidak mungkin kalau kita ini membuat larangan untuk anak-anak membawa HP ke sekolah. Karena pembelajaran Bapak Ibu di sekolah kita seperti yang Ibu ketahui juga, itu juga banyak yang menggunakan perangkat gawai. Sehingga ketika itu saya melakukan larangan, otomatis kegiatan pembelajaran yang online itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Satu sisi itu yang seharusnya ya. Kemudian satu sisi lagi, sayangnya ketika HP itu diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah, tidak semua pemanfaatannya itu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin Ibu juga pernah mengamati anak-anak kita ini yang kadang-kadang menyalahgunakan itu dengan dipakai untuk main game misalnya, kemudian mungkin nanti untuk browsing, nonton sinetron Korea pada saat itu. Iya, sehingga akhirnya ketika pembelajaran bisa jadi konsentrasinya tidak bagus. Oleh karena itu, saya dengan melihat seperti itu, dilema seperti itu, saya akhirnya mencoba mencari jalan keluar dengan cara membuat kotak HP, sehingga saya tetap bisa mengizinkan anak-anak itu untuk membawa HP ke sekolah, terutama pada saat kegiatan pembelajaran.
Tapi pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar yang menggunakan gawai, itu otomatis gawai diletakkan di dalam kotak. Dan di dalam kotak itu sudah saya buatkan tersusun secara rapi sesuai dengan nomor absen masing-masing. Kemudian itu ada tutupnya, yang boleh menutup itu hanya ketua kelas dan wali kelas saja. Sehingga ketika dikunci, sehingga ketika Bapak Ibu guru memerlukan HP untuk kegiatan belajar mengajar, maka ketua kelas akan membukakan HP itu, mengizinkan teman-temannya untuk mengambil HP. Tapi setelah pembelajaran selesai, maka HP itu kembali lagi ke kotak untuk disimpan, sehingga anak-anak di situ kegiatan belajar mengajar anak-anak lebih fokus. Kemudian yang kedua, saya juga melihat mulai terbangun sosialisasi. Jadi apa yang telah saya sampaikan tadi itu merupakan kebijakan yang saya lakukan untuk mengatasi dilema etika yang ada di sekolah ini. Seperti itu, Bu. Terus ini, Bu, prosedur seperti apa yang telah Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama tentu saya lihat dari nilai-nilainya dulu ya, seperti yang tadi HP itu nilai kebermanfaatannya, sama nilai kalau misalnya regulasi itu saya laksanakan itu seperti apa. Jadi dari situ pertentangan nilainya. Kemudian setelah itu saya lihat bagaimana pihak yang terkait, seperti siswa tadi itu saya lihat siswa kalau tidak boleh HP itu seperti apa, siswa kalau diizinkan membawa HP tanpa ada langkah di luar kebijakan itu ya, yang kita lakukan itu seperti apa. Itu melalui wawancara saya dapatkan informasinya itu. Nah akhirnya kalau sudah tahu dari anak-anak yang terlibat, misalnya pihak-pihak yang terlibat tersebut, saya berusaha mencari kelemahannya seperti apa, kelebihannya di mana. Lalu saya mencoba mencari kalau memang itu tidak bisa diatasi dengan mungkin salah satu yang dipilih, misalnya kita boleh diizinkan apa enggak ya seperti itu, maka saya mencari alternatif lain yang saya gunakan yang bisa tidak mempengaruhi dua hal tersebut kalau seandainya dilaksanakan gitu. Jadi boleh bawa HP, tetap dilaksanakan, tapi kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya lakukan itu melalui memberikan fasilitas berupa kotak penyimpanan HP tersebut. Itu berarti ide kreatif ya Bu ya, dari kedua opsi tadi. Selain dari kedua opsi tadi, Ibu memberikan ide kreatif dengan menyimpan HP di dalam kotak tadi. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Kalau dikatakan hal-hal yang paling efektif itu tentunya melalui koordinasi, melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Karena kalau kita tidak ada koordinasi, tidak ada sosialisasi, itu tentu kita tidak bisa melaksanakan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi dilema etika yang terjadi. Jadi tetap kita harus dengan yang tadi sudah saya lakukan, onet, wawancara dan sebagainya, lalu melakukan kebijakannya tersebut. Kemudian kita tetap selalu mengevaluasi kembali kira-kira hal yang sudah kita lakukan ini betul tidak, bermanfaat tidak. Kalau mau ada kelemahan, kita evaluasi kelemahannya di mana, lalu kita cari solusi kembali. Jadi mungkin melalui siklus seperti itu yang tidak berarti begitu satu kebijakan kita lakukan ini berlangsung untuk seterusnya, begitu tidak seperti itu, tetap masih ya tetap harus melalui monitoring dan evaluasi. Kemudian kalau tantangannya Bu, kalau ngomong tantangannya ini sepertinya bagaimana kita bisa menyamakan persepsi, itu yang mungkin tantangan yang paling berat. tidak mudah. Tidak mudah.
kadangkala ketika kita melakukan kebijakan, contoh seperti kotak HP tersebut, tidak semua pihak bisa menerima itu. Contoh siswa, aduh saya kok jadi dibatasi. Iya, padahal saya juga kan habis pembelajaran saya juga pengen ya healing ya, refreshing gitu. Bapak Ibu guru mungkin juga demikian. Kok saya jadi terbebani misalnya, atau mungkin ada Bu ini kalau misalnya kotaknya di sini dari sisi sarana prasarana mengganggu keindahan misalnya seperti itu. Itu semua akhirnya kita lakukan dengan sering sosialisasi dan koordinasi tentang manfaat, tujuan itu yang kita sampaikan untuk supaya persepsi ini bisa sama. Mungkin itu kendala yang ada. Kemudian kalau menyelesaikan kasus seperti itu ya Bu ya, Ibu membutuhkan jadwal tertentu, apa penanganannya itu langsung seketika itu juga Bu? Kalau itu tergantung kasusnya ya, selama ini ya. Kalau misalnya kasus seperti kotak HP itu tentu bukan hal yang bisa kita selesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Jadi itu masih yang tadi melalui beberapa tahap, lalu kita susun programnya, kita rencanakan sampai akhirnya terjadi bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus tersebut. Tapi kalau misalnya kasus tertentu yang sifatnya harus diselesaikan saat itu juga, tentu saya tidak perlu melakukan jadwal. Contoh pernah di depan kita ini kan ada pembangunan box culvert itu ya. Nah itu tiba-tiba pagi-pagi saya langsung diberi informasi oleh tim keamanan. Ibu ini ternyata di depan kita itu sudah dibangun box culvert. Nah ini kalau saya masih harus koordinasi dulu, mungkin siswa yang datang saat itu tidak segera dapat solusinya. Sehingga saya langsung saat itu juga mengambil keputusan, kalau begitu tutup gerbang depan, kita buka gerbang samping, semua akses untuk saat ini melalui gerbang samping dulu. Contohnya seperti itu. Jadi ada yang bersifat ketika itu membutuhkan segera diputuskan, maka itu harus saya lakukan tanpa membuat jadwal dulu. Tapi kalau bisa direncanakan itu tentu terjadi. Kalau ini Bu, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu apa saja Bu? Kalau seseorang, saya nggak bisa mengatakan orang ya, saya lebih keberhasilan itu dari teamwork. Jadi dari dengan tim yang saya bentuk, contoh misalnya kasus seperti HP tadi, tentu saya tidak hanya memutuskan dengan 1 orang 2 orang saja, tapi saya sampaikan ini kepada tim Sarpras, bagaimana kalau dibuat begini. Saya sampaikan dengan tim kurikulum, bisa nggak kalau pembelajaran dengan menggunakan HP itu seperti ini langkahnya dengan buat kata HP. Setelah termasuk dewan guru, termasuk siswa, jadi keberhasilan itu tidak bisa saya katakan dengan seseorang atau salah satu faktor saja, tapi lebih ke bagaimana kita koordinasi, komunikasi dengan tim membuat. Mungkin itu. Kalau dari semua apa yang Ibu paparkan mulai awal tadi ya sampai akhir, pelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Memang mengambil keputusan itu tidak mudah, karena mengambil keputusan itu kita tidak hanya berdasarkan regulasi secara kaku untuk saya, secara kaku, karena ketika itu secara kaku kita berlakukan, mungkin ada pihak-pihak yang tidak bisa melaksanakan itu dengan penuh begitu. Tapi bagaimana cara kita supaya regulasi itu tetap kita laksanakan, tapi tetap ada hal-hal yang bisa membuat ketika orang melaksanakan regulasi atau kebijakan yang kita berikan itu tidak merasa terbebani, sehingga mereka bisa melaksanakan itu dengan nyaman, dengan enjoy seperti itu. Berarti ada kebijakan kreatif yang lain yang bisa mengakomodir kedua kepentingan tersebut gitu. Seperti contoh kotak HP tadi. Seperti itu. Matur nuwun Bu sudah berbagi pengalaman. Saya yakin apa yang disampaikan Ibu sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Matur sembah nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Saya mohon diri Bu. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Medina. Semoga lancar dan sukses. Amin, amin, matur nuwun. Terima kasih. Nggih.